selamat pagi. Apa kabar kalian? Salam habatus, hidupku bagi Kristus. Pasti kalian sudah siap-siap ya untuk belajar akan firman Tuhan. Kita akan awali dalam berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur saat ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Tuhan pimpin acara ini hingga pada akhirnya nanti dan memberikan kepada kami hikmat untuk kami mengerti dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, apakah kalian pernah membantu seorang guru, baik itu guru di sekolah maupun di sekolah minggu di gereja? Apakah kalian pernah membantu, menolong saat guru itu butuh pertolongan tetapi tidak berdaya? Pernahkah? Ayo nanti kalian sharing ya bersama dengan keluarga kalian di rumah ataupun dengan teman-teman, dan bisa juga diceritakan di sekolah minggu bagaimana kejadiannya. Hari ini kita akan belajar bagaimana seorang murid sangat peduli terhadap gurunya dan sangat memperhatikan sampai hal-hal yang seolah-olah guru itu tidak ada lagi yang memperhatikan, tetapi murid ini mau menolongnya. Mari kita baca bersama-sama di Matius 28 ayat 57 sampai 61. Siapakah murid itu? Yuk. Menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Siapa tadi muridnya? Murid Tuhan Yesus? Yusuf dari Arimatea, ya. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, tetapi tidak ada seorang pun muridnya yang peduli. Muridnya semua kabur ketakutan. Muridnya menjadi putus asa karena gurunya ternyata mati secara mengenaskan di atas kayu salib, tidak berdaya. Seolah-olah mereka semua menjadi putus asa, putus harapan, tidak ada lagi harapan. Ternyata ada satu murid yang kaya lagi. Biasanya orang kaya tidak akan peduli ya. Ngapain gitu kan, nolong-nolong yang tidak perlu sepertinya. Tetapi ini Yusuf dari Arimatea, meskipun dia kaya, dia pakai kekayaannya untuk menolong gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Ya, dia sudah banyak diajar oleh Tuhan Yesus semasa Tuhan Yesus hidup, dan sekarang dia melihat bagaimana gurunya tak berdaya karena meninggal di atas kayu salib, mati di atas kayu salib. Tidak ada yang menolongnya. Padahal hari udah gelap, mayatnya masih tergantung di atas kayu salib. Dia punya inspirasi, dia punya keinginan, dia ingin menolong gurunya. Datanglah dia meminta izin kepada siapa tadi? Pontius Pilatus, ya. Nah, Pontius Pilatus itu seorang gubernur Romawi. Kemudian
Akhirnya diizinkan mayat Tuhan Yesus diturunkan dari kayu salib. Yusuf mengapaninya, membungkus dengan kain lenan halus, ya. Jadi mayat Tuhan Yesus dibungkus dengan kain lenan halus, dibawa ke kubur milik dari Yusuf ini. Jadi kalau orang kaya zaman dulu itu punya kuburan khusus, ya, dalam gua gitu besar, udah dibeli seperti zaman Abraham dulu kan. Nah, kemudian mayat Yesus itu dimasukkan ke dalam gua itu, ditutup oleh kain batu yang besar. Nah, itu ya. Nah, yang dilakukan oleh seorang murid yang peduli terhadap gurunya. Kita belajar di sini bahwa kita harus peduli terhadap guru kita, baik itu guru di sekolah, guru di sekolah minggu di gereja. Kita harus memperhatikan apa yang mereka sedang perlukan, perlu bantuan, kita tolong, ya. Nah, apalagi di sini dikatakan gurunya bukan sembarang guru, tetapi Tuhan itu sendiri. Jadi, jika kita diminta oleh Tuhan untuk membantunya dalam hal apa saja, Tuhan Yesus perlu bantuan kita. Apakah kalian mau membantu, menolong? Tuhan Yesus saat naik ke surga, sebelum naik ke surga, dia minta agar murid-muridnya semua apa? Mengajarkan segala sesuatu yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk diberitahukan, diajarkan kepada orang-orang yang belum tahu tentang Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan selama di dunia ini, yaitu apa? Menebus dosa semua umat manusia. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menebus seluruh dosa umat manusia supaya yang percaya kepadanya menjadi selamat. Nah, kita menolong Tuhan Yesus, ya, untuk memberitakan kabar baik tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Kalian mau? Nah, jika tadi Yusuf sudah memberikan contoh, membantu Tuhan Yesus yang sudah tidak berdaya di atas kayu salib, menurunkannya, menguburkannya, mengapaninya, membungkus dengan kain kapan, ya, kain lenan halus untuk mayatnya ini, mayat Yesus, kemudian dimasukkan, dikuburkan ke kubur miliknya. Nah, itu adalah contoh murid teladan, contoh murid yang peduli terhadap gurunya. Walaupun yang lain tidak melakukannya, biarin, saya mau melakukannya dengan tulus hati, dengan kesungguhan hati, ya, dengan sukacita. Walaupun hari udah gelap, dia mau menurunkan mayat Tuhan Yesus, mengapaninya, membungkus dengan kain lenan halus, kemudian menguburkannya di kubur miliknya. Biarpun dia seorang kaya, tapi dia sangat peduli terhadap gurunya. Satu-satunya yang menolong hanya dia saat itu, yang lain tidak ada. Demikian juga kita, Tuhan mau supaya kita menolong untuk memberitakan tentang pengorbanannya di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Kita sebarkan itu, kita bantu Tuhan Yesus, kita kerjakan, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus, pesan Tuhan Yesus, supaya banyak orang diselamatkan dan percaya, banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Mau ya adik-adik? Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih saat ini Engkau sudah mengajari kami seperti Yusuf dari Arimatea, supaya kami mau menolongmu, membantumu, mengabarkan tentang
penyelamatan, pengorbanan yang sudah Engkau lakukan di atas kayu salib untuk kami semua, supaya orang-orang yang belum percaya bisa tahu dan mengerti apa yang Engkau lakukan, supaya mereka semua selamat. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gitu ya adik-adik. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus